Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tika Agustina dan rekan saya Elisa akan menjelaskan atau diskusi bareng nih mengenai produksi bioetanol secara fermentasi. Nah, di sini saya sebagai speaker pertama akan menjelaskan mengenai alur proses dalam produksi bioetanol secara fermentasi hingga faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam proses produksi bioetanol itu sendiri. Oke, yuk kita simak. Yang pertama ada alur proses produksi bioetanol secara fermentasi. Di sini bisa dilihat di gambar, ada molasses. Molasses sendiri itu sebagai bahan baku yang kita pilih ya, karena molasses itu mengandung glukosa dan itu lebih mudah dalam pembuatan bioetanol itu sendiri. Yang selanjutnya kita menggunakan ragi. Ragi di sini dimaksudkan adalah bakteri atau mikroba dalam penunjang atau pembuat bioetanol itu sendiri. Nah, kita menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian kita menambahkan urea dan NPK. Tujuannya adalah untuk nutrisi, di mana pada saat fermentasi mikroba tersebut mendapatkan nutrisi yang cocok atau dalam kondisi yang optimal sehingga bisa bekerja secara optimal juga. Yang selanjutnya ada fermentor. Fermentor ini didesain agar dia anaerob atau memerlukan sedikit oksigen dalam proses produksi bioetanol itu sendiri. Yang selanjutnya ada destilasi. Nah, udah pada tahu kan prinsip dan bentuk alat dari destilasi? Ya, benar sekali. Destilasi adalah, prinsip kerja dari destilasi adalah pemisahan senyawa berdasarkan titik didih. Dengan titik didih yang rendah itu akan menguap terlebih dahulu. Contohnya etanol dan air. Etanol akan menguap lebih dahulu karena etanol memiliki titik didih yang lebih rendah daripada air. Kemudian uap etanol itu akan naik dan menuju ke kondensor. Prinsip dari kondensor sudah tahu kan masing-masing? Ya, di sini di kondensor ini uap etanol akan diubah menjadi fasa cair dan didapatlah cairan bioetanol. Oke, next. Di sini ada kegunaan produk bioetanol dalam dunia industri. Yang pertama ada untuk membuat bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati itu sering kita jumpai di Pertamina sebagai campuran dengan bensin. Sering kita jumpai juga misalkan di Pertamina itu E20 atau E10. Itu maksudnya adalah kandungan etanolnya 10% dan kemudian bensinnya atau energi fosilnya 90%, atau E20, 20% etanol dan bensinnya 80%. Oke, selanjutnya di poin B ada sebagai obat antiseptik pada luka dengan kadar 70%. Ya, tahu sendiri karena etanol itu sifatnya dingin sehingga jika terkena luka itu akan membuat luka menjadi sebagai antiseptik juga karena dia mengandung bahan antiseptik seperti penghilang kuman atau virus. Oke, next. Selanjutnya ada untuk membuat barang industri, misalkan zat warna, parfum, essence buatan, dan lainnya. Ya, kita sering jumpai etanol itu dalam pembuatan parfum. Karena apa? Karena dalam parfum itu etanol berfungsi sebagai penguat harum dan juga tahan lama. Oke, selanjutnya ada untuk kepentingan industri dan sebagai pelarut bahan bakar ataupun diolah untuk menjadi bahan bakar lain. Dan yang selanjutnya ada untuk kepentingan lain dan alkohol. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah kegunaan di bidang laboratorium yang sering kita gunakan pastinya. Udah pada tahu kan apa saja contohnya? Oke, poin pertama.
di sini sebagai bahan antiseptik. Kita sering menemukan etanol atau alkohol itu dalam pembuatan hand sanitizer. Ya emang itu gunanya sebagai bahan antiseptik atau pembunuh kuman atau pembunuh virus. Gitu. Yang kedua, sebagai pelarut dan regensia dalam laboratorium dan industri. Ya, sebagai pelarut organik. Karena aman dan mudah untuk ditemukan dan harganya juga terjangkau pastinya. Ya nggak sih? Ya, yang selanjutnya poin C ada sebagai cairan pengisi termometer karena etanol membeku pada suhu minus 114 derajat Celcius. Kita juga sering jumpai sebagai pengisi termometer juga karena emang di lab kita juga ada termometer yang pengisiannya itu etanol dan diberi warna merah agar dia bisa dilihat atau terindikasi gitu. Dan juga mungkin memiliki titik beku pada suhu minus 114 derajat Celcius. Itu juga sangat penting dalam kita melakukan analisa. Oke, yang selanjutnya ada sebagai bahan pembuat sejumlah besar obat-obatan dan juga sebagai bahan pelarut atau sebagai antara di dalam pembuatan senyawa-senyawa lain skala laboratorium. Ya, sebagai bahan pembuatan sejumlah obat-obatan dan juga sebagai bahan pelarut atau sebagai antara di dalam pembuatan senyawa-senyawa lain skala laboratorium. Nah, biasanya kita sering jumpai dalam dunia kedokteran dan dunia farmasi. Oke, next yuk. Di sini ada bahan baku. Udah pada tahu kan bahan baku apa aja yang bisa digunain untuk pembuatan bioetanol? Ya, yang pertama mengandung gula, glukosa atau sukrosa. Seperti dalam contoh kita tadi, molasses karena dia mengandung glukosa. Yang kedua, bahan yang mengandung pati, misalnya ubi kayu atau singkong. Dan yang ketiga adalah bahan yang mengandung selulosa, contohnya adalah jerami. Kita menggunakan bahan baku dari molasses karena dia mengandung gula, dan dalam proses pembuatannya pun lebih mudah daripada bahan baku yang mengandung pati dan mengandung selulosa. Oke, kita next. Nah, di sini ada faktor lingkungan apa aja sih yang dapat mempengaruhi proses pembuatan bioetanol? Yuk kita simak. Yang pertama, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pembuatan bioetanol adalah konsentrasi tetes atau molasses yang kita gunakan. Biasanya itu berkisar antara 55%, itu kadar dari molasses. Dan yang selanjutnya adalah pH. pH di sini sekitar antara 4 sampai 5. Basa ya, termasuk dalam basa atau mendekati netral. Dan yang selanjutnya adalah suhu. Suhu di sini kita atur temperatur fermentasi optimumnya 35 derajat Celcius. Dan kemudian penambahan nutrien yang seperti awal saya jelaskan, termasuk NPK dan urea. Kemudian karena itu harus diset secara optimum, suhu optimum dan sesuai dengan kondisi optimum agar jika itu tidak terpenuhi maka yeast akan terhambat perkembangbiakan dan akan mati. Ya, tentu saja akan mempengaruhi yeast itu sendiri, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kemudian tekanan kita atur 1 atm dalam waktu retensi atau waktu tinggal 65 jam. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yuk kita simak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa, NPM 18734030. Di sini saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. Dan di slide ke-7 ini mengenai mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi terdiri dari yeast atau khamir, kapang, dan bakteri.
Yang paling umum digunakan dalam pembuatan etil alkohol adalah yeast atau kapang. Jadi, dalam pembuatan bioetanol ini menggunakan yeast jenis Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, Saccharomyces merupakan jenis khamir atau ragi atau yeast yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2. Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berklorofil dan termasuk golongan Eumycetes. Tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pada pH 4,5 sampai dengan 5. Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi yaitu unsur C sebagai sumber karbon, unsur N, unsur amonium dan pepton, unsur mineral dan vitamin. Selanjutnya yaitu yeast. Apa sih pengertian yeast itu sendiri? Yeast merupakan mikroorganisme yang termasuk dalam fungi uniseluler yang menyebabkan terjadinya fermentasi. Yeast biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Selanjutnya yaitu yeast yang akan digunakan untuk fermentasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, cepat berkembang biak. Yang kedua, mempunyai sifat yang stabil. Dan ketiga, cepat beradaptasi terhadap media yang difermentasi. Pada proses fermentasi etanol dari bahan molasses digunakan yeast Saccharomyces cerevisiae. Selain karena dikenal memiliki daya konversi gula menjadi etanol yang sangat tinggi, juga karena Saccharomyces cerevisiae menghasilkan enzim zimase dan invertase. Enzim invertase berfungsi sebagai pemecah sukrosa menjadi monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, enzim zimase mengubah glukosa menjadi etanol. Aktivitas yeast ini bekerja secara optimum pada suhu 30 derajat Celcius. Slide selanjutnya yaitu media. Untuk memproduksi etanol secara fermentasi digunakan biomasa aktif, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang disiapkan secara aerobik. Saccharomyces cerevisiae yang dipersiapkan tersebut dikembangkan terlebih dahulu bibitnya dalam suatu media. Media merupakan suatu campuran senyawa kimia yang berupa nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh biomasa aktif untuk dapat tumbuh. Pada rancangan proses ini, media yang digunakan adalah molasses itu sendiri dengan tambahan nutrisi nitrogen dari amoniak NH3. Pengembangan biomasa aktif ini dilakukan pada biakan agar miring yang biasa disebut lyofilisasi. Selanjutnya, fermentor. Fermentor yang digunakan pada pembuatan etanol dari molasses ini yaitu jenis stirred tank bioreaktor dengan kode T-203 yang berfungsi sebagai tempat pembentukan etanol dengan proses fermentasi. Tipenya sendiri ialah stirred tank bioreaktor dengan material atau bahan pembuatan fermentor ini yaitu berbahan dasar stainless steel dengan spesifikasi tipe 304 grade 3. Dengan tekanan 1 atmosfer, suhu yang digunakan 30 derajat Celcius, fase reaksi yaitu cair, dengan katalis yang digunakan yaitu ragi plus H2SO4 plus amonium fosfat. Dengan tinggi fermentor yaitu 67,86 feet, dengan diameter digunakan yaitu 33,93 feet, dengan volume yaitu 61.346,87 feet kubik. Selanjutnya, jenis head dan bottom yaitu Tropiris spherical. Head dan bottomnya dengan tebal 1,799 in, dengan tinggi 142,89 feet, dengan material pengaduk yaitu SS316 dengan tipe pedal. Power pengaduk yaitu 307.335,4 HP dengan jaket pendingin tipe jaket. Bahan konstruksi yaitu carbon steel grade C dengan fungsi menjaga temperatur pada fermentor yaitu pada suhu 30 derajat Celcius.
Slide selanjutnya yaitu dapat kita lihat adanya gambar bioreaktor tangki berpengaduk. Di sini perlengkapan dari gambar tersebut dapat diperjelaskan sedikit bahwa perlengkapan dasar tangki berpengaduk antara lain yaitu sistem agitasi, sistem pemasokan oksigen, sistem pengendalian busa, sistem pengendalian suhu, sistem pengendalian pH, lubang atau vort pengambilan sampel, sistem pembersihan dan sterilisasi, dan saluran untuk mengumpulkan dan mengeluarkan isi bioreaktor. Slide selanjutnya yaitu alasan mengapa menggunakan fermentor jenis stirred tank bioreaktor, yaitu alasannya cocok digunakan untuk proses skala besar. Kemudian dapat menjadi reaktor dengan efisiensi pencampuran yang baik. Lalu langsung terkontrol dengan suhu, pH reaksi, dan suplai atau penghilang gas, sehingga memudahkan untuk mempertahankan suhu optimum reaktor. Dan yang terakhir yaitu ideal dalam meminimalisasi konsentrasi substrat dan memaksimalisasi konsentrasi produk relatif terhadap konsentrasi akhir di setiap titik dalam reaktor. Faktor efektivitas menjadi seragam seluruhnya. Selanjutnya, reaktor ini cocok untuk proses yang melibatkan penghambatan substrat atau aktivitasi produk. Dan yang terakhir, waktu tinggal substrat relatif lama karena dikonversikan menjadi produk dengan rata-rata lebih besar konsentrasinya. Kemudian dapat dilihat ini merupakan daftar pustaka yang kami peroleh dari berbagai sumber. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.